pada konten kali ini kita akan mengupas hal-hal kecil yang sering kita lakukan, tapi juga kadang suka dilupa dilakukan. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Seri Resomotif. Pada konten kali ini kita akan mengupas hal-hal kecil yang sering kita lakukan, tapi juga kadang suka dilupa dilakukan. Tapi yang sebenarnya hal ini adalah hal-hal yang signifikan dalam memelihara arwana kita. Oke? Jadi pertama kita akan membahas arus. Nah ini kebetulan ada arus nih. Oke, arus itu sebenarnya boleh atau harus ada nggak sih maksudnya di dalam akuarium? Jadi jawabannya gini, kalau misalnya untuk posisi kayak gini kan dia komteng nih, dia posisinya ramai-ramai kayak gini. Kalau ikan dengan kondisi ramai-ramai komteng, sangat saya sarankan menggunakan arus. Kenapa? Karena dia mengurangi potensi mereka untuk berkelahi. Jadi ketika misalnya mau berantem, dia akan ketembak arus nih agak kenceng, shot. Jadi dia nggak jadi berantem gitu. Itu kalau kita ngomongin untuk yang kondisinya si komteng. Nah ini ada yang misalnya dia sendirian. Nah kalau misalnya dia sendirian nggak butuh arus, kecuali ya kita ngomong kecuali misalnya ikannya stres, nggak mau berenang, parkir atau apa, barulah misalnya salah satu solusinya adalah menggunakan arus. Tapi kalau misalnya dia kondisinya stabil nih kayak gini, dia stabil nih sebenarnya, tuh stabil. Ini tuh dia nggak perlu nih pakai arus, nggak perlu pakai tank mat gitu. Terus sering banget saya juga dapat pertanyaan nih, arwana itu butuh nggak sih dikasih tank mat kayak misalnya tank mat apa kayak predator atau apa segala macam. Sekali lagi nih saya kasih contoh lagi, kalau misalnya ikannya ini tonton lah nih, kalau kayak si tonton ini tuh dia kan kondisinya stabil, nggak perlu nih kalau udah ikan kondisi stabil kayak gini dia tuh nggak butuh arus, nggak butuh tank mat. Karena kenapa ya, dia udah stabil dengan sendirinya, ya dia nggak membutuhkan itu gitu posisinya. Beda dengan ikan misalnya contoh kita cari dulu. Nah ini ada ikan nih. Nah ikan yang ini tuh lihat tuh, dia ini berenangnya agak takut-takut tuh, takut-takut kayak gini. Nah makanya gue kasih tank mat caveat. Kenapa gue kasih tank mat caveat? Karena caveat itu cenderung biasanya tuh dia lebih gesit. Jadi dalam artian kalau misalnya caveatnya kena bully pun dia bisa kabur lebih cepat. Nah kayak gini kan dia sebenarnya nggak gitu stabil, makanya itu salah satu solusinya adalah dengan memberikan dia tank mat. Tapi kalau misalnya mau udah stabil, nggak perlulah dia dikasih tank mat. Nah kalau kita pelihara cuma satu ikan kayak gini juga, nggak butuh aerator menurut gua ya. Cuma kalau emang ada aerator ya boleh juga. Lain cerita kalau kita misalnya pelihara ikan dalam kondisi komteng seperti ini. Kalau pelihara komteng seperti ini, nah tentu aja kita butuh aerator, karena dengan komteng isi yang banyak kayak gini mereka membutuhkan kadar oksigen yang cukup banyak gitu. Jadi makanya aerator dalam memelihara komteng itu penting. Jadi tetap mesti ada ya kalau kayak gini ya, rame-rame komteng mesti ada. Kalau single tank menurut gua boleh iya boleh enggak lah gitu. Lanjut, kebersihan akuarium. Seberapa sering sih kita harus menguras akuarium kita? Ini sering banget nih pertanyaan muncul, kok berapa lama sih kita harus menguras akuarium kita? Jawabannya ada dua, kalau single tank dan komteng beda lagi. Nah ini contoh ya, ini komteng nih. Balik lagi ke sini, ini komteng isinya 21 ekor tuh. Ini udah dikuras tadi pagi dan kalian bisa lihat nih kotorannya pun masih banyak tuh di bawah-bawah sini tuh masih banyak kotoran. Padahal ini hanya kotoran satu hari aja loh. Tadi pagi udah dikuras terus mereka berak. Nah kalau kayak gini kan harus lebih sering rajin mengurasnya gitu. Dalam artian apalagi ini menggunakan top filter gitu. Jadi kalau saya komteng-komteng kayak gini saya selalu membiasakan kurasnya sehari 2 kali. Oke, kalau ini kan selalu jumlahnya cukup banyak ya. Kalau misalnya teman-teman di rumah punya tank yang cukup besar, kayaknya bisa seminggu 2 kali gitu, 2 hari sekali dikuras boleh lah kalau yang komteng. Kalau misalnya single tank kayak gini, single tank kayak gini nih, nah inilah nih single tank kayak gini. Nah kalian lihat deh, ini kotoran sama, ini baru 1 hari dia tuh, tapi lihat deh kotorannya cuma dikit, tuh dikit banget kotorannya. Nah jadi kalau misalnya single tank kayak gini nggak perlu dikuras setiap hari menurut saya, karena masih dikit. Kalau kalian rajin ya bolehlah dikuras setiap hari. Cuma menurut gue kalau misalnya tiap hari takutnya kan waktunya nggak cukup, atau ya biasa sih waktunya nggak cukup. Jadi kalau misalnya kayak gini saya sangat menyarankan misalnya per 5 hari sekali, atau paling ini 3 hari sekali, paling lama menurut saya 1 minggu 1 kali kayak gini itu mesti dikuras. Nggak bisa, walaupun kita lihat ya airnya bersih dan tainya cuma dikit kan tetap aja
ini tempat tinggal mereka gitu loh. Mereka kan kencing boker di sini. Kencing nggak ya ikan? Ya, pokoknya intinya tetap harus dikuras lah minimal seminggu sekali. Kemudian kita akan membahas tinggi air. Tinggi air. Jadi kalau di Trans Aquatic itu sebenarnya tinggi airnya itu cukup bervariasi ya, tapi selalu menyesuaikan ukuran ikannya. Contoh ini kan ikan ukuran 35 cm. Tinggi air ini kurang lebih di 30 cm. Lebih sih 35 cm tinggi airnya nih kalau yang ini, soalnya kan ikannya udah cukup besar ya di ukurannya. Nah, tapi kalau misalnya untuk ikan-ikan yang ukuran menurut gua ukuran sekitar ini kan ukuran 24 26. Nih, ini dia tinggi airnya paling 25 30 cm nih kalau dia. Kalau ikan udah agak besar bisa 40 cm, bisa berapa terserah. Cuma kalau ikan-ikan kecil kayak gini, gue selalu menyarankan tinggi airnya sih nggak usah terlalu tinggi. Kenapa? Karena pertama tekanan itu memberikan pengaruh yang ada baik, ada jeleknya gitu. Kalau misalnya ikannya udah cukup besar, dia tuh kalau misalnya airnya tinggi, oke, bagus buat memberikan ketebalan pada badannya gitu. Soalnya tekanan kan. Jadi ntar badannya makin lama makin lebar. Tapi kalau misalnya kita lanjut lagi sini, nih misalnya ikan ukuran 14 cm nih. Yang baru nyampe 14 cm, nggak mungkin saya kasih tinggi air dia di ukuran 40 cm tinggi airnya atau 35 cm. Kenapa? Karena tekanan airnya akan bikin mereka tuh bermasalah. Ini nih 20 cm nih, jengkal saya 20 cm nih kan tuh 20 cm airnya. Jadi tinggi air itu akan berpengaruh dengan sesuai ukuran ikan-ikannya gitu. Semakin kecil ikan pasti airnya semakin pendek biasanya. Tapi kalau ikannya makin besar, cenderung airnya sih biasa saya naikin 35, 40 atau 50 cm gitu. Kenapa? Ada alasannya lagi. Kalau misalnya ikan-ikan kayak kecil gini, terus kalian kasih tinggi air yang sangat tinggi, takutnya biasanya suka nungging kalau pas dia pas udah makin gede gitu, entah kenapa dia suka jadi nungging gitu. Pasti karena tekanannya sih kalau menurut saya, mereka nggak kuat sama tekanannya, makanya habis itu mereka jadi nungging. Kemudian posisi lampu. Nah, ini posisi lampu pun juga tricky ya. Dalam artian tricky gimana ya? Ini kan posisi lampunya gue taruh di atas sini nih. Ada juga yang biasa orang kasih posisi lampu celup. Nah, kalau sebenarnya posisi lampu ini tuh yang menentukan tuh apa? Jadi posisi lampu itu yang menentukan adalah pertama ikannya suka atau enggak, stabil atau enggak. Kalau misalnya kita taruh posisi lampu di atas sini, terus ikannya gerak-geriknya gelisah gitu ya, berarti dia nggak suka nih sama posisi lampu yang ada di sini. Mungkin kita bisa otak-atiknya gimana? Bisa kita lihat nih, kayak si tronton lagi. Di tronton ini posisi lampunya setengahnya dicelup. Nah, ini adalah menurut gua posisi lampu yang paling ideal dalam memelihara ikan arwana gitu. Jadi dia posisinya agak nyelup gini. Terus kan untuk lampu RDC kan dia ada bisa agak ke dalam gitu kan. Jadi dia penyinarannya tuh bisa sampai dalam. Nah, menurut gua posisi lampu yang paling ideal adalah kayak gini. Oke, tapi kalau misalnya memang ikannya nggak stabil, bolehlah dicoba yang kayak gini. Dia agak di atas gitulah posisi lampunya. Kemudian heater. Apakah heater itu harus selalu digunakan? Kalau gua pribadi, kalian bisa lihat kalau datang ke Trans Aquatic, hampir semua tank di sini nggak ada heaternya. Kenapa? Karena menurut gue heater itu berfungsi kalau misalnya ikannya emang sakit ya. Kalau misalnya ikannya sakit, kita baru kasih heater ke suhu 32 atau 34. Bahkan untuk ikan yang ukuran segini aja nih 14 cm ya, gue sih udah nggak kasih heater lagi. Karena ini walaupun airnya agak dingin, gue udah nggak kasih heater lagi. Kenapa? Menurut gue mereka udah cukup stabil, jadi nggak butuh heater. Jadi heater itu biasa digunakan untuk ikan-ikan yang memang dia belum cukup stabil, atau kadang ikan susah makan juga pengaruh tuh. Kadang ikan susah makan, kita kasih heater, airnya hangat, nah mereka tuh jadi lebih nafsu makan lah, pencernanya jadi lebih baik karena airnya hangat gitu biasanya. Nah, kalau ikan-ikan yang kayak udah stabil mah dia udah nggak perlu lah dihiterin lagi. Kemudian kebersihan pakan juga penting. Jadi gini, pakan itu memang misalnya udang, kecoa atau kodok itu dimana-mana kan emang bisa didapatkan gitu kan. Tapi jangan lupa selalu mengkarantina. Misalnya kodok hidup, kalian mesti karantina. Ulat, kalian mesti karantina. Atau misalnya mau kasih ikan lele, ikan mas, itu kalian mesti karantina juga. Udang pun ya, walaupun misalnya udang di tempat A lebih murah, udang di tempat B lebih mahal, atau udang di mana, sebenarnya itu tuh ada pengaruhnya. Pengaruhnya di mana? Di kebersihan dari udangnya tersebut. Kalau udang yang ada di Trans Aquatic itu biasanya udang-udangnya datang dalam posisi di supplier saya, datangnya posisinya hidup, terus langsung dibekuin. Jadi itu nggak pakai lama gitu. Takutnya kalau udang-udang yang udah agak lama itu kan biasanya takutnya udang udah lama, udah mati baru dibekuin. Nah, jeleknya di situ. Jadi kebersihan pakan itu penting, dan dalam mempersiapkan pakan pun juga penting. Kalian mesti siram-siram dulu, gunting-gunting dulu. Jadi dia udah sampai bisa bersih gitu loh.
Terus ada lagi pertanyaan, tiap kali kuras, misalnya mau kuras akuarium kayak gini nih, perlu nggak sih kuras akuarium kayak gini kita kasih garam? Jawabannya tidak perlu dikasih garam. Kenapa? Karena menurut gue kalau kondisi airnya udah stabil, buat apa dikasih garam? Garam itu kan bikin TDS air kan tinggi biasanya kan. Jadi menurut gue nggak perlu lah, kalau ikan emang udah kondisinya stabil gitu-gitu nggak perlu lah dikasih garam setiap kali menguras akuarium menurut gue ya. Tapi itu tergantung kalian lagi. Tapi kalau gue pribadi di sini tiap kali ganti air gue jarang banget kasih garam ikan. Kemudian lanjut. Nah ini juga nih pertanyaan terakhir dan yang menurut gue paling sering banget ditanya. Kita mau mulai tanning, enakan pakai lampu apa sih? Kita tahu kan sekarang lampu tuh banyak banget jenis-jenisnya. Ada PLL, ada Aquasonic, ada HPL, ada RBC medium tanning, dan masih banyak banget lainnya. Kalau ditanya yang paling cocok tuh lampu apa? Sebenarnya gini, ikan itu akan cocok-cocokan sama lampunya gitu loh. Ada ikan misalnya kita tanning pakai lampu HPL, dia nggak tahan nih, dia gosong. Pakai lampu Aquasonic, dia stabil, bagus gitu. Ada juga ikan misalnya ini pakai lampu Aquasonic dia gosong, kita ganti ke lampu PLL dia stabil. Jadi jawabannya, kalau misalnya yang paling ideal sebenarnya untuk memulai tanning ya, menurut gua pakai lampu itu Aquasonic. Kalau gue bilang paling ideal tuh pakai Aquasonic. Jadi itu tuh paling aman menurut gua, dan naik warnanya pun enak dilihat. Kalau misalnya dia Aquasonic nggak tahan, barulah kalian ganti ke yang level agak bawahnya. Menurut gua lampu PLL, lampu Philips yang warna kuning, walaupun progres warnanya agak lambat, tapi menurut gua itu cukup stabil lah. Terus durasinya mau berapa lama? Durasinya menurut gua durasi tanning itu kalau ikan baru mulai tanning, menurut gua durasinya cukup sekitar 6 sampai 8 jam aja. Kalau dia stabil gitu. Jadi kan dalam 6-8 jam itu nanti kan kalian bisa nih kasih makan ikannya. Makannya nih ikannya gitu loh. Kalau ikannya tetap masih galak, masih mau makan, jadi itu boleh ditambahin durasi tanningnya langsung. Kalau menurut gua kayak besokannya mungkin bisa jadi kayak 15 jam atau 12 jam gitu. Jadi kalau durasi tanning itu adalah tergantung ikannya. Waktu kita start tanning, ikannya mau makan atau enggak, berenangnya dia masih berenang normal atau enggak, dia parkir atau enggak. Nah itu yang mesti diperhatikan. Nah kayaknya cukup panjang ya vlognya jadinya ya. Nah teman-teman, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih, pertanyaan-pertanyaan kayak yang belum terjawab, yang hal-hal kecil yang belum terjawab, boleh nih tulis di kolom komen. Jadi nanti mungkin gue akan buat vlog lagi yang isinya pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang belum gue bahas di sini, dan nanti akan gue bahas dalam divisi, bukan divisi, kayak konten Aquatalk biasanya gitu. Oke? Jadi jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe channel YouTube Trash Aquatic. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di trash.aquatic. Jangan lupa juga untuk join Telegram kita, ada forum diskusinya, dan juga ada katalog dari Trash Aquatic. Dan juga kalau kalian pusing memelihara ikan-ikan arwana nih, Trash Aquatic sekarang punya divisi baru, yaitu divisi home care, di mana kita akan datang ke rumah kalian, kita akan memberikan report tentang ikan kalian. Jadi kalian tuh kita samperin sekali, seenggaknya tahulah kekurangan ikannya di mana dan yang harus diperbaiki itu apa. Makanya buruan, karena divisi home care ini sangat menarik untuk kalian semua, karena kita bakal langsung datang ngecek ikan kalian. Oke, jadi bye-bye semuanya, salam Trash Aquatic. Fading away, back to reality, lead me astray. How many fantasies are slipping away? I can take it all, nothing to repeat. Getting kinda old, feeling incomplete. Truly like they told me, better take a break to satisfy my soul. Think I gotta go, nothing to repeat.